Oke, selamat sore semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan video pembahasan mengenai tugas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Jika AB adalah anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan atau buktikan bahwa yang A, harga mutlak dari A sama dengan akar dari A kuadrat, dan harga mutlak dari A per B sama dengan harga mutlak A per harga mutlak B. Oke, kita mulai dari soal yang A dulu, 1A. Harga mutlak dari A sama dengan akar dari A kuadrat. Nah, di sini kita pecah, Bapak Ibu, menjadi dua kasus ya. Yang pertama adalah ketika A lebih dari sama dengan 0. Ini, kalau A lebih dari sama dengan 0, maka harga mutlak dari A itu sama dengan A. Benar ya? Sama dengan akar dari A kuadrat. Kemudian kalau A ini kurang dari 0, maka harga mutlak dari A ini sama dengan negatif A, yang sama juga akar dari A kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa harga mutlak dari A sama dengan akar A kuadrat. Oke, ini untuk 1A. Kemudian kita ke 1B. Harga mutlak dari A per B sama dengan harga mutlak dari A per harga mutlak dari B. Oke. Untuk yang B, ini kita pecah dulu menjadi beberapa kasus. Yang pertama adalah ketika A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Kalau A dan B-nya lebih dari 0, maka harga mutlak dari A per B ini sama dengan harga mutlak dari A dan seper B ya. Kemudian menggunakan teorema yang sudah kita buktikan berubah menjadi harga mutlak dari A dikali harga mutlak dari seper B. Sehingga kita punya harga mutlak dari A, A-nya lebih dari 0, berarti A. Kemudian harga mutlak dari seper B. Kemudian ini berarti sama aja A per B, gini ya. Nah, A itu kan sama dengan harga mutlak dari A, dan B ini sama dengan harga mutlak dari B. Oke, ini untuk kasus yang pertama, ketika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Nah, kemudian yang kedua, itu ketika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Kita punya harga mutlak dari A per B sama dengan, ini masih sama, A dikali seper B. Masih sama lagi, kita pecah. Harga mutlak dari A dikali harga mutlak dari seper B. Harga mutlak dari A, karena A-nya lebih dari 0, maka kita punya A ya. Kemudian 1 per B-nya berarti karena B kurang dari 0, min seper B sama dengan A per min B sama dengan harga mutlak dari A per harga mutlak dari B. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ketika ini A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Nah, A kurang dari 0, B lebih dari 0. Maka A per B, harga mutlak dari A per B sama dengan harga mutlak dari A kali seper B. Harga mutlak dari A kali harga mutlak seper B masih sama ya. Harga mutlak dari A-nya berubah menjadi negatif A. Seper B-nya tetap seper B. Negatif A per B berarti apa? Harga mutlak dari A per harga mutlak dari B. Kemudian kasus yang keempat, ini ketika A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Oke, kita punya awalnya masih sama teman-teman. Jadi sampai 3 langkah ini masih sama. Nah, di sini harga mutlak dari A karena A-nya kurang dari 0 berarti negatif A. Harga mutlak dari seper B karena B-nya kurang dari 0 berarti negatif seper B gitu ya. Negatif A per negatif B, harga mutlak dari A per harga mutlak dari B. Oke, ini jawaban dari nomor 1.